hari ini kita masuk ke pertemuan 15, betul nggak ya, Will? Cuman teman-teman yang kemarin yang koreksi tetap masih hutang presentasi, nanti silakan dicarikan hari lain. Nanti presentasinya via e-learning aja ya. Ini kenapa saya pakai Zoom, karena saya harus menerangkan, karena kalau tidak menerangkan takutnya nanti kalian bingung. Karena berkaitan dengan sesuatu hal yang teman-teman selama ini belum dapatkan soalnya. Yang lainnya sudah diberitahu kah? Ini mau nunggu atau dimulai? Nunggu dulu atau dimulai? Oke, semakin bertambah. Oke, saya mulai saja ya. Ini kita akan membahas tentang aplikasi grafik Baber-Johnson untuk analisis efisiensi pengelolaan rumah sakit. Jadi Baber-Johnson ini salah satu aplikasi yang bisa digunakan untuk menilai efektif atau efisien pengelolaan di rumah. Oke, jadi grafik Baber-Johnson. Nanti kita akan belajar bagaimana caranya kita membuat grafiknya. Tapi karena di sini adalah aplikasi, belajar tentang aplikasinya, sebenarnya saya sudah membuatkan aplikasinya dan memang ini saya buat sendiri, tapi di Excel, tapi kalian hanya tinggal memasukkan angka-angkanya saja. Nah, Excel ini nanti itu bisa kalian bikin ketika nanti teman-teman bekerja di rumah sakit, kalian bisa menilai pengelolaan rumah sakit tersebut efisien atau tidak. Dinilai dari 4 kriteria, yaitu ada BOR, BTO, LOS, dan TOI. Apa saja BOR, BTO, LOS, dan TOI ini? Nanti akan saya bahas sedikit, karena bahasan detailnya itu ada di semester 3 pada mata kuliah statistik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Kalau kalian pada semester ini belajar tentang biostatistik, nanti perekaman di situ akan banyak sekali berkaitan dengan hitung-hitungan itu di mata kuliah statistik fasilitas pelayanan kesehatan. Itu perekam medis itu yang harus melakukan, tidak ada bukan orang lain, tapi perekam medis yang harus melakukan, tapi perekam medis yang bekerja di rumah sakit. Di puskesmas juga bisa, tapi karena memang seperti karena sekarang puskesmas sudah ada rawat inapnya ya, sehingga tempat tidur, perhitungan tempat tidur, efektivitas tempat tidur dan sebagainya, efektivitas pelayanan yang diukur dari pemanfaatan tempat tidur dan panjangnya pasien itu dirawat, ya kan harus bisa mengerti dan paham bagaimana cara menghitungnya. Seperti itu. Nah, karena di sini adalah kita belajar tentang aplikasinya, maka tetap tidak mungkin saya memberikan cara pakai aplikasinya saja tanpa memberikan sedikit pengetahuan terkait apa itu Baber-Johnson.
Seperti itu. Kalau Anda saya kasih aplikasi saja silakan dipakai, tapi tidak paham nanti angkanya ketika keluar itu seperti apa, ketika titiknya itu ada di mana seperti apa, dan tidak paham dan tidak bisa membaca itu akan jadi percuma. Kalau Anda tidak paham apa itu Barber-Johnson dan 4 indikator yang menentukan terkait dengan aplikasi Barber-Johnson-nya. Oke, yang pertama. Oke, grafik Barber-Johnson ini pertama kali ditemukan oleh Barry Barber, MA, PhD, Vince Avima, dan seterusnya, dan Pak David Johnson. Makanya dinamakan Barber-Johnson karena dibuat oleh Pak Barry Barber dengan Pak David Johnson pada tahun 1973. Oke, salah satu alat untuk mengukur tingkat efisiensi pengelolaan rumah sakit. Jadi, Barber-Johnson ini digunakan untuk mengukur efisiensi pengelolaan rumah sakit. Mulai ternyata. Tuh, wis mulai real. Oke. Kita membahas ini terkait dengan di rumah sakit, jadi kamu harus paham dan mengerti. Oke, grafik Barber-Johnson ini diperoleh dari hasil perhitungan beberapa data statistik rumah sakit seperti yang saya utarakan tadi, terdiri dari 4 indikator, ada BTO, BOR, LOS, dan TUI. Nanti kita bahas satu persatu apa itu BTO, apa itu LOS, TOI, dan BOR, BTO, LOS, dan TOI. Apa itu dan gunanya apa, tapi saya tidak akan mengajarkan bagaimana perhitungannya secara manual. Tapi ketika Anda nanti di rumah sakit, mau tidak mau, Anda harus menghitungnya secara manual. Asal datanya itu adalah dari data pasien dan tempat tidur dan lama pasien itu dirawat di rumah sakit. Sehingga mau tidak mau, Anda harus tahu asal-usul BOR, BTO, LOS, TOI tadi itu dari mana perhitungannya. Tapi karena untuk kita di sini berlatih tentang grafik Barber-Johnson-nya saja, maka Anda hanya tahu, oh nanti angkanya TOI itu berapa, oh angkanya LOS itu berapa, oh angkanya BTO itu berapa, oh angkanya BOR itu berapa. Cuma tahu itu saja. Tapi bagaimana cara perhitungannya nanti di semester 3 di statistik fasilitas pelayanan kesehatan atau statistik di rumah sakit ini. Oke. Fungsi grafik Barber-Johnson itu antara lain satu, untuk perbandingan efisiensi dalam kurun waktu tertentu. Karena memang Bortoilos itu adalah perhitungan terkait dengan kurun waktu tertentu, jadi pasti efisiensi dari pengelolaan rumah sakit ini juga terhadap kurun waktu tertentu. Kemudian memonitor terhadap standar dan target yang telah ditentukan. Jadi rumah sakit bisa menambah jumlah tempat tidur atau tidaknya itu bisa diukur dari grafik Barber-Johnson ini. Kalau kalian adalah seorang kepala rekam medis atau kepala unit rekam medis atau kalian pelaksana rekam medis tapi disuruh sama atasannya untuk bikin grafik Barber-Johnson atau menghitung, maka Anda harus bisa menghitung apakah lama rawat pasien itu dirawat dan jumlah tempat tidur yang tersedia itu sesuai atau tidak, atau kebanyakan, atau justru malah pasiennya yang kurang sebenarnya yang berkunjung ke rumah sakit. Atau bisa jadi dirawat jalan perawatannya kurang baik sehingga banyak sekali pasiennya dirawat inap. Jadi indikator banyaknya rawat inap atau tidak salah satunya yaitu tadi ketika dirawat jalan dalam dirawat jalan itu perawatannya itu kurang maksimal atau kurang efektif dan efisien sehingga pasien itu lebih sering untuk sakit sehingga dia lebih parah, maka secara otomatis rawat inapnya juga banyak sekali kunjungannya. Oke. Perbandingan efisiensi antar ruang karena ini adalah memperhitungkan jumlah tempat tidur dan lama perawatan. Lama perawatan. Mengecek kesesuaian laporan. Oke, lanjut. Nah, ini yang perlu diingat dan harus dihafal. Ini, batasan nilai efisien. Ini harus hafal kalian.
bor 75% sampai 85%. Ada yang mengatakan kalau dari Kemenkes itu 65 sampai 85% untuk standar nilai efisien bor. 65 sampai 85. Ada yang mengatakan 75 sampai 85%. TUI 1 sampai 3 hari. Ini harus hafal. AFLOS atau rata-rata length of stay, rata-rata orang tinggal di rumah sakit itu 3 sampai 12 hari. Lek pasien dia rawat inap sampai 2 bulan, opo saulan, itu berarti ada masalah. Karena kenapa? Semakin lama pasien itu dirawat, maka dia akan semakin beresiko tinggi untuk terpapar infeksi nosokomial atau infeksi yang di rumah sakit, sehingga memperparah kondisinya, tidak malah semakin sembuh, malah semakin sakit. Makanya AFLOS itu standarnya adalah 3 sampai 12 hari. BTU lebih dari 30. Ini belakangannya nggak ada apa-apanya ya. 30 saja. Oke, kita akan menganalisis tingkat efisiensi dengan Barbel Johnson. Yang pertama kita harus mengumpulkan parameter-parameter yang digunakan untuk menganalisis Barbel Johnson. Yang pertama tadi yang saya sebutkan parameter 4 ya. Loss, type, BTU, dan bor. Oke, lanjut. Loss. Loss ini adalah untuk mengukur tingkat efisiensi pelayanan rumah sakit yang dapat digunakan untuk melihat mutu pelayanan rumah sakit. Tadi yang saya katakan length of stay berarti berapa lama pasien itu dirawat di rumah sakit. Banyak sekali pasien itu yang dirawat melebihi dari 12 hari, maka bisa jadi pelayan rumah sakit tersebut mutunya tidak baik. Soalnya semakin lama pasien dirawat, maka dia berisiko tinggi untuk terinfeksi. Justru akan berisiko tinggi untuk semakin parah penyakitnya. Bisa jadi di situ ketika masuk awal pertama kali masuk rumah sakit diabetes, nanti karena ketika dirawat pulang-pulang bisa terjadi nggak hanya diabetes, bisa jadi kena hepatitis dan sebagainya karena terjadi infeksi di rumah sakit. Karena rumah sakit itu tingkat infeksiusnya sangat tinggi sekali. Terutama kalau untuk saat ini PSBB sudah ditiadakan untuk di daerah Surabaya Raya, Sidoarjo, Surabaya, dan Gresik. Cukup hati-hati bagi orang-orang yang bekerja di rumah sakit. Itu seperti layaknya kalian saat ini berperang, gak gawe tameng, ambek tombak, ambek bedil maneh. Mek cuma gawe bondo, tutupe panci terhadap COVID saat ini. Karena kita tidak tahu bahwa banyak sekali kalau berbicara dengan angka ya, angka kesembuhan dan angka kematian, kita tidak bisa menyamakan nyawa manusia itu dengan angka. Kalau ada yang bilang bahwa yang meninggal itu banyakkan orang yang usia yang sudah sepuh dan komorbid, salah. Karena beberapa terakhir ini untuk Indonesia itu kalau di luar negeri ya, tapi kalau untuk di Indonesia, usia produktif yang paling sering terpapar, itu karena kenapa mereka harus kerja, mereka harus keluar, sehingga dia terpapar dengan banyak orang, justru angka kematiannya itu 11-12 dengan orang-orang yang dia itu sudah usia sepuh dan ada komorbid. Jadi cukup dihati-hati. Perbanyak konsumsi vitamin, banyak olahraga, banyak jaring, dan hindari kerumunan, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Kalau perlu, kalau memang tidak bisa dihindari dengan kerumunan, bawa hand sanitizer kemana-mana. Mumpung sekarang alkohol itu tidak naik seperti zaman dahulu kala, buatlah hand sanitizer sendiri. Saya akan bisa bawa kemana-mana ketika Anda keluar-keluar. Syukur-syukur kalau di rumah yang kerja di rumah sakit, saya kalian dapat tes rapid free sama swab free kalau bisa, sehingga Anda bisa mengetahui kalaupun seandainya beberapa itu confirm atau OTG, kalian bisa melakukan karantina daripada menular yang lain. Justru ketika nanti Anda misalnya ada orang yang sudah pernah terkena, itu bisa jadi imunnya itu jauh lebih siap menerima karena tidak ada reinfeksi ulang. Tidak ada infeksi baru karena memang tubuh sudah pernah terpapar. Yang berbahaya itu kan ketika ada orang yang sudah komorbid, tubuhnya tidak baik, sudah pernah kena penyakit hipertensi, diabetes, dan stroke dan sejenisnya, kemudian terpapar kena COVID, maka ya alam 11-12 nanti sama malaikat Israfil ya. Seperti itu. Itu yang menjadi berbahaya. Karena nyawa manusia tidak bisa dihitung dengan angka.
Meskipun satu, kalau itu adalah orang terdekat kita, itu sangat berarti sekali. Oke, balik lagi ke sini ya. TOI. TOI ini adalah untuk mengetahui tingkat pemanfaatan tempat tidur. Namanya turnover interval. Jadi turnover interval, seberapa sering tempat tidur itu dipakai. Jadi misalnya A pakai tempat tidur A, kemudian A sudah keluar, B pakai tempat tidur A, C pakai tempat tidur A. Seberapa sering tempat tidur dalam suatu ruangan itu dipakai. Artinya berapa banyak suatu pasien memakai ruangan atau tempat tidur tersebut. Turnover berarti kan bolak-balik tempat tidur itu dipakai berapa kali dalam 1 bulan misalnya. Seperti itu. Kemudian BTO. BTO itu untuk mengetahui produktivitas tempat tidur. Bila diolah bersama TUI, LOS, dan BOR dapat dipakai untuk mengetahui tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur. BOR untuk mengetahui tingkat pemanfaatan tempat tidur di rumah sakit. Interpretasi angka BOR rendah menunjukkan kurangnya pemanfaatan fasilitas perawatan rumah sakit oleh masyarakat. Akan jelasnya pada slide berikut ini terkait dengan pengertian LOS, BTO, dan BOR. Oke. Kalau menghitung loss, itu ada kaitannya juga dengan average loss atau AFLOS. Jadi loss atau length of stay itu adalah lama rawat jumlah pasien dirawat di rumah sakit mulai masuk sampai dengan keluar atau pulang. Lama rawat, namanya juga length of stay. Berarti tadi kan berapa lama rawat ininya standarnya? Yang tadi saya bilang harus hafal. 3 sampai 12 hari. Ya, 3 sampai 12 hari. 3 Jadi, sampai 12 hari. lama rawat jumlah hari. Jadi, loss ini itu adalah jumlah hari. Berarti kan satuannya hari. Ini kalau average itu namanya average, berarti kan rata-rata lama rawat. Nanti cara hitung manualnya di semester 3. Nanti akan saya bahas secara detail sekali. Dan banyak sekali latihan soalnya. Tapi menyenangkan. Itu mata kuliah yang gak kelas ketika kuliah selalu menyenangkan. Guyu ngakak soalnya. Oke, tenang kok. Tidak menyeramkan. BOR, bed occupancy ratio. Di rumah sakit tempat tidur tersedia termasuk tempat tidur untuk penggunaan normal, baik terisi maupun kosong. Jadi bed occupancy ratio ini itu tempat tidur yang tersedia di rumah sakit baik terisi maupun kosong. Pokoknya jumlah tempat tidur. Ya aku jenenge bed occupancy ratio. Cara hitungannya BOR dewasa itu dipisahkan dengan BOR bayi. Oke, jadi terpisah cara perhitungannya. Nanti saya terangkan di semester 3 ini secara detail. Di saat ini cukup kalian tahu angka BOR, angka BTO, angka TOI, dan loss. Sudah gitu aja. Bed turnover, berapa kali satu tempat tidur dipakai oleh pasien pada periode tertentu. Tadi yang saya terangkan bed turnover ya. TUI, turnover internal, rata-rata hari tempat tidur. Kalau tadi saya menerangkan berapa banyak tempat tidur itu sering digunakan adalah BTU, sedangkan TUI itu adalah rata-rata tempat tidur tersedia pada periode tertentu. Rata-rata hari. Kalau tadi loss itu rata-rata hari tinggal pasien, turnover interval adalah rata-rata hari tempat tidur tersedia. Berapa banyak jumlah hari yang tempat tidurnya itu tersedia. Artinya tidak terisi pasien keluar atau meninggal dan pasien masuk. Biasanya kan kalau sekarang pun itu bisa kelihatan kalau di petanya COVID-19 berapa banyak jumlah tempat tidur yang masih tersedia untuk ruang isolasi. Kadang banyak, kadang nggak ada sama sekali ya. Alhamdulillah. Indikator ini memberikan gambaran tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur, idealnya tempat tidur kosong atau tidak terisi kisarannya 1 sampai 3 hari. Kosong. Jadi misalnya tempat tidur iku kosongnya 10 hari, berarti perlu tanda tanya, iki rumah sakit nggak banyak dikunjungi, nggak payu, atau masyarakatnya sehat-sehat, atau
masyarakatnya pergi ke rumah sakit lain. Nah, itu perlu dievaluasi. Pentingnya kita tahu BTO, turnover, ETOI, sama loss itu hal seperti itu. Kita bisa menganalisis. Apalagi kalau kita berada di rumah sakit swasta, hal ini sangat sangat penting sekali bagi pihak manajerial. Jadi kalau teman-teman nanti sudah masuk di tingkat manajerial, harus paham terkait hal ini. Sehingga bisa, apa istilahnya, bisa digunakan sebagai dasar menentukan suatu keputusan, decision maker. Oke. Betul, masuk angin, Rek. Pengelolaan data dengan rumus. Jadi cara length of stay ini adalah keterangannya. O adalah rata-rata tempat tidur yang dipakai. Rata-rata tempat tidur yang dipakai dikalikan 365 ini dalam 1 tahun dibagi jumlah pasien yang keluar pulang baik dalam hidup atau meninggal. Tenang kok, di sini nanti soalnya agak begitu jelimet-jelimet banget karena memang sudah diketahui. Ini adalah rumus-rumusnya, kalian bisa baca sendiri nanti. Oke, saya akan detailkan cara membuatnya. Oke, ini ya tadi yang sudah saya bilang, ALOS atau average length of stay. Jadi yang digunakan adalah average length of stay-nya. Rata-rata lama rawat. 3-12 hari, TOI turnover interval 1-3 hari, per bed occupation ratio, berapa banyak tempat tidur yang tersedia, 75-85% atau 65-85% ya. BTO bed turnover, berapa banyak pasien tempat tidur itu dipakai lebih dari 30 kali. Nah, ini ketika Anda menemukan atau menyimpulkan ketika ada bor yang tinggi lebih dari 80%. Tadi kan idealnya efisiennya itu 75-85% atau 65-85%. Ketika bor tinggi, ini artinya pelayanan yang dijalankan oleh dokter, perawat, dan sebagainya itu kurang efektif. Sehingga bornya tinggi itu berarti banyak apa istilahnya? Apa artinya bor tinggi itu tadi? Arti bor apa tadi? Mana bor? Oke, bor. Tempat Angka tidur penggunaan tersedia. tempat tidur. Ya, tempat tidur tersedia untuk penggunaan normal baik terisi maupun kosong. Jadi lebih dari 80% berarti kan wakeh tuh. Ya, 85% berarti kan di atas 80%. Berarti bisa jadi bahkan hampir tidak ada tempat tidur yang tersedia dalam satu rumah sakit itu. Iso ugo laris, iso ugo banyak sekali pasien, overload, sehingga pelayanan kurang efektif. Soalnya kenapa ini? Beban kerja tinggi. Dokter iso ugo nggak pulang-pulang ke rumah karena banyaknya pasien, perawatnya shiftnya bisa jadi shift 1, 2, 3, dan itu tidak mungkin. Pasti nanti akan terjadi human error karena kelelahan. Atau ruang kerja yang terbatas. Ruang kerja terbatas, misalnya pasien apa yang minta dirawat inap kan langsung aja ditaruh di rawat inap, titik-titik rawat inap. Atau penggunaan yang berlebihan fasilitas sumber daya. Gak kutuk di seksio sesar, di seksio sesar misalnya. Misal nih, contoh. Nyindir tapi rada halus. Oke, meningkatkan kesulitan pasien memperoleh perawatan yang layak dibutuhkan. Caranya nih, meningkatkan pasien untuk memperoleh perawatan yang layak. Perpanjangan masa penyembuhan. Gak sembuh-sembuh soalnya pasien ini dirawat inap terus, gak mulai-mulai. Oke, ini langkah-langkah dalam melakukan atau membuat grafik Weber-Johnson. Yang pertama adalah 1, gambarlah sumbu horizontal X. Jadi kan nanti kalian itu harus tahu whiteboard itu mana. Oh, enggak ada ya. Kan sumbu X dan Y ya. Ini kan X, ini Y. Belajar matematika pada zaman SMA dulu. Pertama adalah gambarlah yang seperti ini ya. Kemudian gambarlah grafik bor 50%, 70%, 80%, 90%. Nah, caranya ini menghubungkan ini.
0,0, 1,1. Ini ya, 0,0, 1,1 lah sini ya. Jadi gini, anggap ini 1, ini 1. Oke, berarti ini adalah 50%. Kemudian 0,0, 3,7. Berarti kan gini ya, 0,0, 1,1. Aduh, susahnya ini ya pakai. Anggap saja gambar saya ini bagus ya, Rek. Nah, gini. 0,0, 1,1 kan tadi seret. Berarti ini 50 ya. Kemudian bor 70%, titik 0,0, 3,7, 0,0 sama 3,7, 1, 2, 3. Anggap ini 3. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Misalnya ini 7. Anggap ini 7. Berarti kan titik-titik-titik gini ya. Ini gak gini, Rek. Tuh, ada kan di tempat saya. Ditunggu sebentar. Oke, kita mulai lagi. Sudah ya, sampai di sini tadi
Anggap saja ini tadi 3,7 ya, 3,7 kan elemen ya. 3,7 saya hapus. Kak, ini ndak anu. Anggapnya ini 70 lah ya. Kemudian 1,4. Ini ya. 1,9 di sini. 80, 90. Misalnya gini ya. Jadi cara buatnya seperti itu. Soalnya gambarku elek. Nanti ada gambarnya di akhir-akhir. Oke, lanjut. Nggak bisa dilanjut. Clear all my drawings. Oke. Nah, tadi sudah bikin grafik yang tadi. Bentuknya seperti itu. Contohnya kayak gini nih. Nah, ini tadi. 1,1, 50, tipe 50 kurang ini. 50, 70, 80, 90. Karena tadi saya nggak presisi untuk ininya ya, gambarnya. Jadi, kenapa tadi saya bilang kalau kalian ingin presisi ya bikin di kertas kemudian digarisi. Lebih gampang lagi kalau pakai kertas apa namanya ya, yang kotak-kotak zaman dahulu kala itu. Streaming. Saya ngerti biasanya cewek-cewek. Kertas apa, Rek? Yang kotak-kotak kecil-kecil tuh. Matematika. Kelas matematika tah? Ada tuh memang kelas matematika. Yang Iya kotak-kotak. Bu, waktu SD dulu Bu. Pas satu SD, zaman SD ya. Iya, Yang ada Bu. kotak-kotak kecil-kecil itu loh. Iya Bu, lupa Ah. namanya tapi. Milimeter. Oh, kertas milimeter. Iya. Ya, aku gak ngerti jenenge soalnya kertas ya. Itu kan lebih gampang dan lebih presisi kalau kalian bikin grafik Barber Johnson secara manual. Ini nanti saya sudah bikinkan di Excel. Enak loh, gampang loh. Tapi kalian kalau bisa belajar di kertas itu ya, biar bisa paham dan bisa tahu caranya bikin manual. Oke, ini cara yang pertama tadi ya. Oh, sudah langkah kedua, langkah ketiga, langkah pertama di sini karena kosong ya, menentukan tadi sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X-nya adalah tun over TUI, aflos di sini. Oke. Ini sudah tadi ya gambar bornya. Dari tadi ada angkanya 1137001137 ini sudah ada caranya sendiri. Nanti kalian bisa terapkan sendiri dan bikin secara manual. Biar paham, biar lebih nyantol kalau kalian menggambar sendiri. Oke. Nah, setelah bikin bor tadi, ini kita langkah ketiga itu adalah nih, gambar BTO. Gambar BTO ini dikira-kira sebenarnya BTO 30 kan harus bikin 30, 20, 15, dan 12,5. Tadi kan ada 50%, 70%, 80%, sampai 90%. Nah, bentuk garisnya ini adalah ngira-ngira. 1/6 itu 0,0 berapa? Jadi 12, 1/6. 1/6 itu 0,6 berapa sih? Kita lihat ya. Nah, lemot sekali HP saya. 1/6 itu piro, Rek? 1/6. 0,16. Atau 0,2. Berarti 12,02. 12,02. 12,0,02 X-nya berarti ini gini, 12 ada 10 sih. Nih. 12 1/6. Anggap jadi kan di sini 12 ya kalau diteruskan. Jadi kalau ini dilanjut gini, ini kan 11 12. Nah, 12 ini kan harusnya gini bikinnya. Ini juga sama. 18/4, ini kan 18. Ini kan 12,02 tadi, makanya ada di sini. Ini 18/4, 18,025. Nah, ini kalau dilanjutkan nih yang ini 12, ini 13, 14, 15 sampai di sini 18. Gitu ya. Paham, Rek? Ini 24 juga sama, 24,24 sepertiga. Ya, ini sampai tutup ini seret. Ini juga sama. Seret gitu. 20 berapa ini? 29. Gitu caranya. Sorry.
Screen save. Nah, ini 29 1/5. Sudah gambar ini semua. Lanjut. Ini adalah hasilnya kalau diketahui nih bornya sudah ada. Nanti kita akan bisa kalau TUI-nya ada, AFLOS-nya ada, kan nanti tinggal ditarik aja posisinya di mana. Ya, paham? Contohnya gini nih. Kita pakai contoh. Ini grafik hasilnya. Contoh nih. Contoh tempat tidur yang terisi pada tahun 2005 Rumah Sakit Y. Pasien yang keluar hidup dan meninggal tahun 2005 Rumah Sakit Y. Yang pertama tadi kan yang dihitung loss, toy, bor, dan BTO. Loss tadi kan rumusnya tuh. Oh, jumlah hari perawatan. Sebentar. Loss. Jumlah hari perawatan dibagi jumlah hari. Jumlah hari perawatan dibagi jumlah hari 365 hari. Jumlah hari dalam 1 tahun. Tadi kan datanya dalam 1 tahun. Jadi O lihat pada tabel jumlah hari perawatan. Hari perawatan ini mau ono piro? Jumlah hari perawatan. Ora enek to. Ini jumlah titik tok. Jumlah pasien yang keluar hidup. 67689. Di mana ada jumlah hari perawatannya? Oh, ini berarti jumlah hari perawatan, bukan jumlah tempat tidur yang terisi. Jumlah hari perawatan 67689. Judulnya keliru. Dibagi 65 adalah 185. Kemudian jumlah pasien yang keluar. Ini kan jumlah pasien yang keluar. Jumlah pasien yang keluar 6546 ya. 6546. Jadi loss adalah 0 O kali 365 jumlah hari perawatan tadi 185 dikali 365 dibagi 6546. Nah, loss-nya 10,3 hari. Kita menghitung TUI. TUI adalah A dikurangi 0 O kalikan 365 dibagi D. A-nya 268. A-nya tadi apa? Pengertiannya. Lihat di rumusnya tadi ya. Oh, ini tadi sudah dihitung 185 ya. Kemudian 6546 tadi di tabel sudah ada. Jadi TUI-nya adalah 4,6 hari. Bornya 185 dibagi 268 kalikan 100%, 69%. Kita gambar. Oke, BTU-nya belum. 6546 tadi DA-nya 268 atau 25 pasien. Kita gambar. Jadi ini kesimpulannya ya. Loss 10,3, TUI 4,6, BTU 25, BOR 69. Nah, kita gambar. Loss-nya 10,3. Berarti loss 10,3 nih ya. Loss ya. Ini length of stay. Loss 10,03 ya. 10,3 ding. 10,3. Kasih aja titik di sini dulu. Loss. Kemudian TUI. TUI itu kan X ya. TUI-nya berapa? 4,6. Nah, anggap di sini 4,6. Kasih titik dulu. Kemudian BTU 25 pasien. 25 pasien itu sama dengan berapa? Di BTO. Lihat di BTO awal tadi. 25 pasien. Set, set, set. Oke. BTO kalau 20 antara garis 18/4 dan 18/4. Berarti 25 kan antara garis 12 sama 18 ya. 25 ya. Ini kan 30/20. Paham nggak, Rek? Halo? Paham nggak?
Paham, Bu. Oke, Sinyal paham saya ya. Keluar Berarti masuk, antara keluar 12 masuk, sampai Bu. 18. Antara 12 sampai 18. Antara 12 18 berarti kan ini ya. 12 18. Keluar Kan tadi masuk. 25 pasien. Gitu? Ini BTU. Kan tadi Ya, 25 pasien. Ini 20, ini 30. Berarti 25 pasien adalah tengah-tengahnya ini kan ya. Ini BTU-nya. Oke. Sejim di mau. Nah, ini kan 20 dan 30. Tadi 12,1/4 sama 18,1/6. Tadi itu. Ini di tengah-tengah ini. BTU-nya ya. Kemudian bor 69%. Ini tadi kan bor ini. Garis yang ke atas ini. 50, 70, 80, 90. Bornya adalah 69%. Berarti kan ada di sini. Titiknya. Terus dihubungkan. Ditarik yang length of stay loss-nya tadi sama TOI ditarik, seret. Pasti akan bertemu satu titik. Like misalnya tariannya length of stay sama TOI-nya itu nggak ketemu atau nggak ke titik sama apa namanya ini bor loss toy nggak saling berpotongan, berarti ada sesuatu di situ, bisa jadi ngitung loss-nya salah atau TOI-nya yang salah. Ini beberapa kak kelas kan ketika PKL itu menemukan kejadian yang seperti ini, lucu juga sebenarnya. Karena mereka tidak tahu asal mula datanya, hanya tinggal tahu nyel hasil loss-nya sekian, BTO-nya sekian, TO-nya sekian, sudah gitu aja. Sehingga tidak menemukan titik temunya, aneh sebenarnya. Harusnya ada titik ketemu perpotongan. Nah, di sini garis yang ada abu-abunya ini adalah garis efisien, daerah efisien. Ketika keluar dari daerah efisien berarti pelayanan rumah sakit tersebut tidak efektif dan efisien. Kayak tadi ini kan bornya masih 69. Tadi saya bilang bor itu 65 sampai ada yang mengatakan 75 sampai 85, ada yang mengatakan 65 sampai 89 enggak masalah. Loss-nya tadi berapa hari? 3 sampai 12 hari. 3 sampai 12 hari. Kita terlalu panjang. Nah, oke. Dari grafik yang tadi kan tidak berada di daerah efektif dan efisien nih. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengelolaan RS pada tahun 2005 belum efisien karena berada di luar garis efisien tadi ya. Karena tidak masuk daerah efisiensi yaitu bor dan toy masih di bawah standar. Di bawah standar ini kalau memakai standar 75 sampai 80%. Tapi memang secara teori itu 75 sampai 80%. Sehingga bornya itu di bawah standar. Yang disebabkan oleh banyak faktor antara lain TOI masih di luar standarnya yaitu 4,6 pada standarnya adalah 1 sampai 3 hari. Beberapa kemudian TOI turun karena organisasi yang kurang baik atau demand-nya yang kurang. Turnover interval hari pasien dirawat. Oke, ini adalah beberapa mundur ya. Jadi ini adalah interpretasi dari grafik Barber-Johnson. Ketika untuk melakukan interpretasi, lihatlah posisi dari titik yang tadi biru itu. Apakah di dalam kotakan efisien atau di luar efisien. Jadi kotakan efisien itu sudah ditentukan di tadi itu. Jadi kalau kalian bikin ya tentukan di kotak ini tadi. Sorry. Ini. Nah nih, ini adalah dari efisien hijau ini. Antara 1 sama 3. Dan berada di garis 75%. Ya. Oke, apabila titik Barber-Johnson terletak di dalam daerah efisien, berarti penggunaan tempat tidur pada periode yang bersangkutan sudah efisien, tetapi sebaliknya bila titik di luar daerah efisien, berarti penggunaan tempat tidur periode tersebut belum efisien. Bisa jadi nggak banyak pasien yang dirawat inap, atau bisa jadi terlalu overload. Oke. Ini analisa hasil grafik Barber-Johnson. Jika ALOS lebih dari 12 hari, bisa jadi nih penyakit kronis di RS perawatan pasien, penyakit kronis itu cukup banyak, soalnya lama daripada pasien yang akut. Timbulnya komplikasi atau tidak ada perkembangan kesehatan dari pasien, sehingga pasien terlalu lama dirawat sampai berminggu-minggu.
Kemudian adanya dokter secara individu yang suka menunda layanan. Bisa jadi misalnya nih harusnya sekarang sudah dilakukan foto toraks misalnya untuk menegakkan diagnosis. Tiba baru dilakukan foto toraks 1 minggu kemudian. Berarti kan menunda pelayanan. Akhirnya nggak segera tegak diagnosisnya. Lakukan evaluasi pelayanan medis, penting adanya kualitas rekam medis yang baik agar dapat digunakan untuk mengevaluasi hal ini. Tuh. Oke, itu adalah contoh soal. Ini ada satu soal yang bisa kalian kerjakan. Nanti bisa kalian baca sendiri untuk memperpendek TOI dan LOS tetap. Perbaikan pelaksanaan penerimaan pasien dan pencatatan pelaporan. Penyebab LOS tinggi, upaya memperpendek LOS. Dan ini kan mau bagaimana caranya agar grafik Barber-Johnson itu bisa pada di daerah efisien. Jadi harus memperhatikan hal-hal seperti ini. Nah, ini adalah latihan soalnya. Sebenarnya ini adalah contoh soal saja, dan saya tunjukkan di grafik Excel-nya tadi yang saya bilang kita belajar tentang aplikasi Barber-Johnson-nya ya. Oke, ini yang penting. Ini adalah Excel-nya. Dan Excel ini sudah saya bikin sehingga membentuk grafik sedemikian rupa. Jadi lah iki mbok ulek-ulek rek grafik iki sing 50%, 70%, 80%, 90% iki iso berubah. Ini asli bikinan saya. Jadi yang kuning ini jangan diotak-atik. Ini adalah patennya. Tadi kan patennya kan sudah ada patennya tuh bikin bikin BDO, BOR yang tadi prosentase-prosentase sama yang BDO. Ada 20, 30, dan 50. Untuk 12/4 yang tadi itu loh. Tuh. Ini sudah patennya dan pakemnya. Nah, bagaimana Anda cara menggunakannya? Ketika loss-nya kan tadi sudah diketahui tuh, misalnya 10,3 tadi di contoh soal ya. Di contoh soal. Ini nanti kalian bisa latihan bikin dengan soal ini ya, latihan soal ya. Dikumpulkan. Kalian bisa bikin secara manual atau menggunakan dengan Excel. Lah Excel penak man yo karing lebokno. Oke, tadi contoh soalnya adalah contoh soal ini. Oke, nih 10,3 hari. Jadi loss-nya ini bisa melihat Excel sama PowerPoint saya ya. Soalnya tak pindah-pindah. Bisa lihat, Rek? Halo? Bisa lihat? Bisa, Bu. Oke, bisa lihat PowerPoint sama Excel saya ya. Jadi ini loss 10,3. Terus aja di sini langsung 10,3. Komanya pakai titik ya. Kemudian TOI-nya 4,6 hari. 4,6 hari. Bolnya berapa? 69%. BTO-nya berapa? Sorry, BTO-nya 25 atau tiba ya? BTO-nya 25. Nah, ini angka ini jangan diganti-ganti. Ini enggak boleh diganti nih. Dilarang mengganti. Jadi yang diganti adalah nih, yang tak kasih yang apa ya? Warna apa rek? Oke, warna apa enaknya? Yang diganti, yang boleh diganti itu adalah warna hijau. Oke, yang boleh diganti adalah yang warna hijau. Yang merah-merah ini jangan diganti. Sehingga muncul titiknya. Nah ini loh titiknya. Kalau ini tak kosongi, misalnya ini tak kosongi ya. Apa tadi 10,3. Oke, misalnya ini tak kosongi, dan ini tak kosongi. Ya, kan kosong nih, enggak ada nih di sini, enggak ada garisnya ya. Diperhatikan ya teman-teman. Di sini enggak ada garisnya. Tadi 10,3. Terus piro rek TU nih? 4,6. Ininya 69%, ya. Terus BTO-nya 25. Lihat ini, muncul. Nah, langsung muncul garisnya kan. Jadi letaknya tadi kan antara, kita besarkan.
Letaknya tadi di PPT antara BTO 70% karena 60% ya. Nih di antara 70%. Jadi 69% tadi kan BTO-nya. Kemudian kok BTO bornya? BTO-nya antara 12 dan 18. Antara 12 dan 18. Betul kan? Antara 12 dan 18 ini garisnya, yang hijau ini. Titiknya menghubungkan antara apa tadi? Loss-nya tadi kan 10,3 sama 4,6. 4,6 sekitar sini ya. 4,6 dan 10,3 di sinilah. Ini kan 9. 10 kan sekitar ini, tarik 10,3 di sini ke bawah 4,6. Jadi pas. Jadi letak dari yang tadi itu adalah di sini. Sedangkan grafik efisiensi ada di 1 sampai 3 ya, di sini sampai ke atas. Grafik efisiensi ada di sini dan ini di luar. Ini persis hasilnya sama dengan yang ada di PPT ini. Ini hasilnya persis. Gitu. Paham? Paham enggak? Masih bingung, Bu. Hah? Masih bingung. Masih bingung? Yang Iya. mana yang bingung? Yang mana yang bingung? Yang kayak ngitung yang 12/1/5, terus narik garisnya itu sih. Oke, kita kembali ke sini. Narik garisnya. Ya gini nih maksud saya tadi harus saya menerangkan. Coba like misal kita demek ning nggone e-learning apa ya mudeng rek. Oke, di sini ini kan grafik dari 12/6 ini kan dari BTO ya. Jadi BTO tadi. Nah, ini coba kalian potret atau kalian tulis dulu lah ini. Dua ini. Sudah? Mari kita coba screen share ini aja. Apa jenenge? Whiteboard. Oke. Tadi yang langkah pertama adalah bikin sumbu X dan sumbu Y dulu ya. Ini sumbu X dan sumbu Y. Gini ya, paham sampai di sini? Ini aja dikeluarkan semuanya aja, apa namanya, audionya, biar bisa menjawab secara langsung. Kalau video nggak perlu nggak apa-apa. Di sini tempatnya apa? Yang sumbu Y tadi? Di sini tempatnya loss. Di sini tempatnya apa? Toy. TUI. Toy. Oke. Yang pertama, langkah pertama adalah kita bikin grafik dari bor, ya kan? Grafik bor tadi berapa grafik bor? Berapa aja persentasenya? Ayo saya di ini, di apa? 70%, 80%. Belum di mau 90%. whiteboardku. Sebentar. Saya kehilangan whiteboardnya. Oke. Berapa tadi? 50%. 50% itu berapa sama berapa? Sumbu X-nya 0,0 sama 0 sama 1,1. 0 dan 1,1. 1,1. Anggap ini 1 sama ini 1. Ini 0. Ya. Gini kan? Dua lah irek. Ora gelem dihapus. Oke, gini ya. Nah, anggap aja ini 1 nih di sini. Tarik lagi nih. Seret. Ini adalah 50%. Ya. Terus tadi ada berapa? 3,7 ya? 0,0 sama 3. 3,7. 3. Ininya 3. Di sini 7 ya? 7. 7. Oke, ginilah. Ini titik putus.
Kan jika X-nya 00, maka nariknya tuh gini. Itu berapa persen? 70. 70%. Oke, sama berapa lagi? 4 ya? Atau berapa tadi? 1,4. 1 di sini 4. Oke. 1 titik, di sini 4. 4. Anggap ini 4 ya. Jadi kan gini. Berapa persen itu? 80. 80. Terus sudah 1,9, Bu. 1,9. Anggap ini 9. Ini 1. Tarik garis, tarik. Gini. Nah, gini. Ini gini. 90. Nah, ini adalah untuk bornya dulu. Setelah ini selesai, ini kan anggap tak bikin gini ya. Wes, sekarang BTO. BTO berapa tadi? 12, ingat BTO itu nanti diindikasikan sama jumlah pasien ya. Ada 25 pasien, ada 20, ada 30 itu loh. 1,6. 12, 1/6. Ya, 1. Bukan 1,6, 12, 1/6. 1/6 itu kan tadi 0,16. Anggap aja 12 gitu ya. 12. Ini misalnya di sini adalah angka 12. Misalnya ini adalah angka 12. Kan X-nya kan 12 juga. 12/6 dan 12/6. Ini anggap 12. Maka ditarik aja langsung shred. Ini adalah BTO untuk untuk pasien berapa itu? 12/4 itu. 12/6. Pasien berapa? 20 kalau nggak salah. Pasien 20. Oke, itu sama dengan seperti 20 pasien ya. Ya kan ya? Terus setelah 12 berapa? Setelah 12, 1/6 berapa lagi? Halo. 18, 1/4. 18. Anggap iki 18 menai. 1/4 itu kan 0,25 ya. Anggap di sini juga 18. Itu sama dengan setara berapa pasien? 50, 30. 10, Berapa? 30. 30. 20, Bu. Yang 12 tadi 30 apa 20? Yang 12 tadi 30. Oh, ini 30, Yang yang ini 18, 20. 20. Oke, 18. Tarik ini 18. Red. Ya. Ada berapa lagi setelah 18? 24, 1/3. Ini 24. Ini juga 24. Ini 24. Tarik, seret garis 24. Anggapnya 24 ya. Nah, ini sudah Nggih. jadi grafik BOR dan BTO. Nah, kenapa tadi saya bilang ada 30, ada 20, 24 itu sama dengan berapa pasien? 50 ya? 24, 15. Oh, 15, lebih kecil, 15 pasien. Oke. Nah, kalau tadi di soal tadi berapa yang diketahui? Apa saja yang diketahui? Loss-nya berapa? Di contoh soal tadi loh, bukan di soalnya, di contoh soal yang kita garap tadi loh. Loss 10,6 tak berapa tadi? Saya tak delokno. Ndi mau. Ini kelihatan enggak? PowerPoint. Boten. Enggak kelihatan. Tidak. Semoga tidak hilang. Oke. Nih, dicatat dulu. Loss-nya berapa, TOI-nya berapa, BTO-nya berapa. Sudah?
Sudah. Oke, sudah. Balik ke grafik yang tadi. Sorry. Lu hilang, Rek. Whiteboard-nya hilang, whiteboard-nya. Suset. Oh, enggak, masih ada ternyata. Alhamdulillah. Piye? Wes yo, tadi apa yang ditahui loss-nya berapa loss? 10,3 hari. 10,3. Oke, tak tulis di sini 10,3 ya. 10,3. Anggap di sini garisnya, titiknya ya. Ketok ya, Rek? Nggih. Spotlight ya, Bu. Kilo, Rek. Ya, 10,3. Gak ono warna nih sih soalnya. Oke. Nih, 10,3. Wis tak kayak waru wis. Nah, ini 10,3. Sama ada berapa apalagi TOI? TOI apa? Berapa TOI? 4,6 hari. 4,6. Wis, ini adalah anggap 5 di sini. Di sini adalah 4. Misalnya nih, ya. Terus tak kasih titik nih, 4,6. Tak kayak waru. 4,6. Oke. Itu ya, 4,6 ya. Terus apalagi yang diketahui? BTO BTO 25. berapa? 25. 25. Berapa? 25 ya? 25. 25. BTO ini kan garis yang ini, seret ini. Kelihatan enggak panah saya ini? Ini loh, ini BTO ini. Garis ini adalah BTO. Tadi yang bilang saya 12/4 itu sama dengan berapa? 30 pasien, ya kan? 18 tadi sama dengan berapa pasien ya? 20 ya? 20 pasien, kalau 24, 15 pasien. Ya, benar tah? Vin? Nggih. Oke, betul ya. Karena di sini BTO-nya diketahui berapa pasien? 25 ya. Berarti kan antara garis 12 sama 18. Kan ini 30 sama 20, ya kan? Nggih. Ya, berarti antara ini kan 20 pasien, di sini 30 pasien. Berarti 25 itu adalah di garis sini antara angka 12 dengan 18 di tengah-tengah sini. Ya. Karena grafikku elek, nggak nyampe apa enggak. Pokoknya di tengah-tengah sini ya. Terus apa lagi? Jadi gini, grafiknya yang tak gambar harusnya gini. Nah, nih. Nah, nih. BTO-nya ini ya. Ini adalah BTO-nya. Tak kasih waru sih. Nah, oke. Garis ini adalah BTO. Ada lagi? Bor. Berapa bornya? Berapa persen? 69 ya? Oke, 69 berarti kan di sini cedek sampai 70. Berarti bore nek kene cedek sampai 70. 69 ya soalnya. Oke, ini adalah bornya. Tak kasih bintang untuk waru. Oke, nah ini adalah bornya, garis bornya ya 69. Nah, jika 10,7 sama 4,6 tadi ditarik, seret kudune itu ada di garis ini. Karena ini grafiknya elek, nggak presisi angkanya, harusnya ada perpotongan antara ini, waru, bintang, jika ditarik antara 10,6 sama 10,7 tadi. 10,9 pas 10,7 ditarik dengan 4,6. Jadi kudune nanti garisnya tuh gini seret. Nah, gini loh. Nah, iki garisnya titik ini, titik yang saya bunder-bunder ini harus motong 69 tadi bor sama BTO yang waru ini. Garis ini. Paham? Sudah paham? Insyaallah paham. Paham ya? Jadi memotong garis BTO ini dengan bornya 69 tadi loh. Nah, gini. Paham? Paham, Rek? Ngomong gak paham, Rek? Paham enggak? Nah, makanya tadi kalau di Excel, kalian hanya tinggal memasukkan angka loss-nya loss 10,3, TOI 4,6, BOR 69, BTO 25. Langsung otomatis grafiknya muncul. Ini loh tadi yang saya bilang.
Tadi kan BTO-nya antara 12 dan 18 ya. Nah ini BTO nih, seret. Bornya 69 ini, seret. Loh, ini kan 70, mirip kan? 69 kan di sini, sebelah 70. Ya. Kemudian, loss sama TUI, ini kan loss, ini TUI. Di sini, 10,3 sama 4,6. Di sini adalah 4,6, tarik seret. 10,3, seret. Nah, paham? Paham. Oke, wis paham ya, Din? Nggih. Nah, wis mudeng saiki. Tadi Excel tadi itu untuk mempermudah, nggak perlu garis-garis, langsung titik muncul gitu ya. Nggih. Tapi kalian nggak bisa langsung gawe Excel itu langsung moro-moro ya gampang sih, langsung menyimpulkan, tapi harus bisa juga menggambar di kertas. Itu filosofinya. Oke, ada yang ditanyakan? Berarti yang hasilnya tadi tidak efisien ya, Bu ya? Tidak efisien, di luar dari garis efisien. Karena garis efisien itu terletak dari 1 sampai 3 untuk TUI-nya. Ditarik ke atas. Ijo-ijonya tadi loh. J. Di PPT nanti ada. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Wildan sampai ngantuk-ngantuk loh. Mbok mudeng apa ora iku? Dari tadi saya keluar masuk, Bu. Ilah mudeng ya nggak apa-apa. Ini saya record kok. Nanti bisa dilihat di YouTube. Sampai lagi Firman. Kalau misalnya nanti ada yang nggak jelas. Soalnya hapus ya. saya habis ini, Bu. Oh iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa nanti dilihat di YouTube. Kalau misalnya kurang jelas, kalian bisa mengulang lagi di YouTube. Nanti saya post di YouTube saya. Jadi kalau misalnya ada yang kurang jelas, bisa ditarik ke belakang, ke depan caranya bikin grafiknya. YouTube-nya ya. apa, Bu? Masa ya karo. Karo. Ya oh. Alasan. YouTuber ini kok. Vlogger, Bu. Vlogger. Oke, ada yang tanyakan? Nanti materinya minta tolong di-share, Bu. Ya, nanti saya share materinya karena di situ nanti ada soalnya ya. Saya tulis juga soalnya di assignment, silakan kalian kerjakan, dikumpulkan minggu depan. Nanti soalnya selain juga digambar loh ya, gambar ini kan tulisannya resok podo, ya ono podo berarti nyontek. Fotokopi foto nih koncone. Nanti digambar kalau ada kertas milimeter ya tadi ya. Kalau ada kertas milimeter, di kertas milimeter. Kalau nggak ada, silakan kalian bikin garis sendiri yang presisi dengan penggaris. Bisa digambar. Kemudian difoto, diupload di e-learning. Kalian selain itu juga kalian bisa otak-atik di Excel. Nanti saya juga kasih Excel-nya juga. Untuk membuktikan apakah pengerjaan secara manual itu sudah benar atau belum, gitu. Oke, ada pertanyaan lain? Kalau sudah, diakhiri saja. Sudah paham? Bu, ada Bu pertanyaan Mi. lagi? Ya. Bu, maaf, Bu. Metu ya Hoiril. Solikin tidak bisa ikut karena Solikin sedang perjalanan ke kampung, Bu. Dia pulang, Bu. Arek iku galon paling. Rene mulai. Nggih. Gabut, Bu, katanya. Gabutnya nih. Hoiril tadi metu, merasan mau mlebu. Oke, sudah. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, saya akhiri. Sudah? Oke, Bu. Oke, terima kasih dari saya. Silakan habis ini ke e-learning. Nanti saya post kehadiran. Saya lupa tadi belum ngepost kehadiran di e-learning. Seperti biasanya untuk mencet. Firman jangan lupa dipencet ya, Fir. Terima kasih dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.